Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhwati fillah rahimani Allah wa iyyakunna. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam teriring dan tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di pertemuan pada malam hari ini, insyaallah ta'ala, kita akan masuk ke dalam materi. Sebelum kita masuk ke dalam materi, ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah terkait dengan mukaddimah kita. Dan yang kedua terkait dengan murajaah qabla az-ziyadah. Ya, mengulang sebelum menambah materi. Ya, langsung saja. Pada malam hari ini mukaddimah kita adalah sebuah kalimat mahfuzat, kata-kata mutiara di dalam bahasa Arab yang berbunyi lan tarji'al ayyamul lati madat. Artinya adalah tidak akan tarji'a kembali al-ayyam, hari-hari allati yang madat telah berlalu. Jadi artinya apa Ummahat? Kalau kita simpulkan, ada Ibu Dede, Ibu Dewi, Ibu Dewi Anom, ya, Ibu Esa menyimak, ada Ibu Handayani, ya, paling pertama nih hadir, Masya Allah, ya, ada Ibu Teta, ya. Lan artinya tidak akan pernah tarji'ah, kembali, al-ayyam, hari-hari, allati yang mabat telah berlalu. Jadi artinya apa, Ummahat? Waktu tidak bisa diulang, Ustaz. Ya, Itu yang telah lewat tidak bisa berulang kembali. betul, betul. Ya, artinya tidak akan pernah kembali hari-hari yang telah berlalu, Umat. Ya, hari-hari yang telah berlalu dari pelajaran bahasa Arab ini ya, terutama yang kita singgung di sini adalah tentang KBM kita, kegiatan belajar kita dalam takhusus bahasa Arab. Dari tahun lalu atau 2 tahun yang lalu, Ummahat pertama belajar, ya, dari yang tidak tahu apa-apa menjadi mengerti sedikit demi sedikit, ya. Dari zikrayat, kenangan-kenangan memahami belajaran bahasa Arab itu bisa dilihat dari catatan, ya, bisa diingat-ingat dari apa yang disampaikan, sehingga apa? Kita bisa menghargai waktu. Kita bisa memanfaatkan waktu yang sedikit ini untuk bersungguh-sungguh. Karena waktu yang telah berlalu tidak akan kembali, Umat. Saat nasi sudah menjadi bubur, penyesalan di akhir, ya, maka tidak ada dan tidak akan bisa memperbaiki dari penyesalan tersebut nanti di akhirat. Kalau di dunia masih ada kesempatan.
ummahat kita semua masih ada kesempatan. Yang tidak paham, ya usaha dan berdoa kepada Allah agar dipahamkan. Tapi kalau sudah jauh dari petunjuk Allah, nggak mau belajar, enggan, atau bahkan punya keyakinan buat apa belajar bahasa Arab? Buat apa ibadah? Toh yang bisa memasukkan kita ke dalam surga itu rahmat Allah. Yang bisa memasukkan neraka itu dari Allah, bukan karena kita. Ya, nah ini pemahaman yang batil, pemahaman yang menyimpang, yang harus kita jauhi dan kita tinggalkan. Oleh karena itulah, umat, pentingnya kita nuraji' atau murajaah, kembali mengulang dan mengulang. Karena kita bisa seperti ini bukan karena guru, kita bisa seperti ini bukan karena jasa orang tua kita, itu hanya wasilah. Para suami ummahat mendapatkan ya ratib ataupun mendapatkan uh, gaji dari atasannya, dari kantornya, itu bukan karena usaha para suami ummahat, bukan karena usaha ummahat bisa mengerti, bukan karena kita, tapi karena izin Allah. Allah yang menggerakkan hati, Allah yang memahamkan hati kita. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki, memberikan keberkahan, memberikan ilmu dari mana saja yang Allah kehendaki. Maka dari sinilah kita harus menyandarkan semua kebaikan itu dari Allah dan semua keburukan karena dosa-dosa kita. Akhwati fillah rahimani Allah wa iyyakunna. Sehingga yang terjadi apa? Tidak ada yang sia-sia ummahat. Ummahat belajar, ya, yang kemarin tidak hadir, yang hadir, pahalanya beda, ya. Meskipun kemarin hadir tapi tidak paham, tentu pahalanya berbeda dengan orang yang tidak hadir lalu paham, ya. Karena kenapa demikian? Karena kembali kepada niat awal kita belajar bahasa Arab untuk bisa memahami Al-Quran dan Sunnah. Maka otomatis menjadi kewajiban dan sesuatu yang wajib akan bernilai pahala untuk dikerjakan dan sesuatu yang wajib jika ditinggalkan maka akan berdosa. Dan ini menjadi hukum fikih, ya. Di dalam hukum fikih, ya, dikatakan bahwa bagian yang wajib jika ditinggalkan berdosa. Jika perkara yang sunnah jika ditinggalkan tidak mendapatkan pahala, ya. Dan sesuatu yang mubah jika diprioritaskan maka bisa menjadi makruh daripada yang sunnah, ya. Pahim tunna insyaallah ummahat. Pahimna insyaallah Ustaz. Pahimna insyaallah, ya. Baik, kita akan mulai. Pada pertemuan malam hari ini kita adakan sedikit murajaah sebelum kita masuk ke halaman 78, ya. Dahulu kita pernah belajar kaidah yang namanya mubtada dan khobar. Ya, mubtada dan khobar. Contohnya apa ummahat? Ada yang bisa memberikan contoh kalimat mubtada khobar? Kita murajaah sedikit. Silakan. Hadza baitun. Hadza baitun. Ya, sahih. Hadza baitun. Ya. Ada lagi selain itu, ummahat? Ya, Al-kitabu jadidun. Alkitabu jadidun. Sepertinya contohnya enggak berbeda dengan yang kita pelajari di pelajaran terakhir, ya. Ya. Ada lagi contohnya? Hadza kursiyun.
Ada kursiun sama ya, menggunakan ini tinggal kosakatanya diganti. Oh. Ada lagi? Hmm, ya. Ada lagi? Ini buku-buku apa tuh? Sudah belajar belum? Belum ya? Ini nggak usah buku-buku lah. Ini murid-murid perempuan. Jangan digituin. Apa bahasa Arabnya? Ini murid-murid perempuan. Silakan. Ini Haulai Haulai mudarrisat dari satu. ya bolehlah. Kan murid ya yang ditanya. Mudarrisat kan guru. Ya. Kalau murid thalibat ya. Batun. Mudarrisat ya. Ini guru-guru laki-laki apa bahasa Arabnya? haulai mudarrisuna Mudarrisuna ya. Guru-guru perempuan baru-baru. Apa bahasa Arabnya? Haulai dari satu. Guru Jadi guru-guru al-mudar perempuan. al-mudarrisatu apa Heeh. tadi baru ya? Baru-baru. Al-jadidatu. Hmm, 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 hmm. Sama Salah seperti ya? ini nih susunannya. Yang pertama alif lam, yang kedua kita. Al-mudarrisatu Mudarrisatu. jadidatun. Hmm, 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 hmm. Jadidatun. Jududun. Oh, jududun. Ya. Al-mudarrisatu jududun. Jadidun jamaknya apa? Jududun. Jududun. Ya. Ini yang harus diperhatikan. Nah, ini susunan apa? Mubtada khobar. Yang satu hadza baitun jumlahnya satu, ini adalah sebuah rumah. Satu rumah. Ya, Alkitabu jadidun, buku ini baru, jumlahnya satu. Ya. Kalau yang bawah haulai mudarrisatun, ini semua para guru-guru perempuan. Al-mudarrisatu jududun, para guru-guru perempuan barunya juga jadi jamak. Fahimtunna insyaallah. Ya, belum ada yang jawab nih. Fahimtunna. Fahimna insyaallah Ustaz. Iya, fahimna insya Allah. Sekarang kita Yang masih latihan, ya. Afan Ustaz, yang masih bingung tuh nentuin untuk bentuk kata jamaknya itu loh. Maksudnya gimana? Misalnya jadidun apa ya jamaknya gitu ya? Iya, kan paling nggak masih ngapalin ini nentuinnya kan muzakkar muannas gitu kan, ada dua macam Ya, ya. Baik, baik, baik. Nah, ini harus diperhatikan nih Ummahat. Istilah muzakkar muannas pada jamak yang berakal nih, kita bicara nih beda nih, jamak yang berakal ya. Kan kita sampai pelajaran ke berapa? Ke ini kan pelajaran yang 13 tuh. ke-13, halaman 78 ya. Ya, ini kita belum masuk ke yang tidak berakal. Ini harus diperhatikan. Ya, untuk jamak yang tidak berakal, untuk jamak yang berakal, maka dia mengikuti jamaknya. Contoh, misalkan al-muslimu, ya al-muslimu, misalkan al-muslimu jamilun aja ya, misalkan. Ya, jamilun. Kan ini jumlahnya satu ya. Ini mana mubtada mana khobar Ummahat? Al-muslimu mubtada jamilun khobar. Iya, khobar ya. Dan kita sudah tahu ya bahwa al-muslimu menggunakan alif lam, dia mubtada, jamilun adalah khobar. Ya. Dirubah menjadi jamak.
dirubah menjadi jamak. Al-muslimu jamaknya apa Ummahat? Al-muslimuna. Al-muslim. Al-muslimuna. Nah. Jamilun jamaknya apa? Jamilun teman ya. Jamiluna. Nah, al-muslimuna jamiluna. Ya, taunya gimana? Taunya dihafalkan. Kita sudah pernah belajar, ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannas salim, ada jamak taksir. Ya, ini kalau dalam bentuk apa? Jamak mudzakkar apa Jamak Ummahat? mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Nah, sekarang kalau jamak muannas salim, kita ganti yang lain. Tadi ya, al-mudarrisatu jami eh, jamilatun. Nah, jamilatun. Ya, sekarang kita rubah nih. Al-mudarrisatu jamilatun apa artinya? Guru Guru perempuan perempuan. cantik. Cantik. Ya, kan nggak mungkin ganteng. Cantik ya. Nah, sekarang dirubah. Jadi jamak muannas salim. Para guru perempuan. Apa bahasa Arabnya? Al-mudarrisatu. Al-mudarrisatu jamilatun. Jamilatu. Tun. Karena kan nggak pakai alif lam. Oh iya, iya. Ya, jamilatun. Nah, taunya dari mana? Jamilatun jamaknya adalah jamilatun. Ya, dia jamak muannas salim, mubtada'nya khabarnya juga sama, jamak muannas salim. Ya. Kalau jamak taksir bisa nggak? Boleh. Contohnya apa? Jadidun, jadidatun, jududun. Ya, bisa jududun atau karena di sini jamilatun tidak ada jamak taksirnya, maka dia menggunakan jamak muannas salim. Begitu ya. Paham tunan insyaallah? Insya Allah fahim nak. Cuman Allah. harus pelan-pelan Ustaz. Ya, pelan-pelan. Sekarang jamak taksir misalkan. Ya, at-tabibu. At-tabibu. Apa arti at-tabibu? Dokter. Ya. Jadidun. Dokter baru. Ya. Sekarang dijamakkan. Apa tabibun jamaknya? Attiba'u. Jangan sampai lupa. Al-atibba'u. Jadidun jamaknya apa? Jududun. Jududun. Ya. Al-atibba'u jududun. Jamak taksir. Ya. Boleh nggak kalau al-atibba'u jamiluna? Boleh. Karena kebetulan dia jamak taksirnya untuk mudzakkar. Kan atibba dokter laki-laki. Kalau kita menggunakan jamiluna boleh nggak? Boleh. Karena jamilun tidak ada jamak taksirnya. Begitu. Ya. Paham tunan insyaallah? Bisa dipahami Ummahat? Ya. Fahim insyaallah. Insyaallah ya. Kita sedang Ummahat mungkin sedang mencerna ya. Jadi kendala yang paling besar ketika memahami di pelajaran ke-13 itu adalah dari mufrad tunggal ke jamak.
Ya, karena di dalam bahasa Indonesia nggak ada. Bahasa Indonesia itu murid tinggal ditambahkan para, gampang. Murid disebutkan 2 kali, jadi jamak murid-murid. Ya, kalau bahasa Arab itu perbedaannya. Ya, yang kedua, kendala kedua, sifatnya ataupun yang menerangkan juga harus menjadi jamak. Kan ini mubtada ya, mubtada khobar. Mubtada itu yang diterangkan, yang menerangkan adalah khobar. Nah, khobarnya juga harus jadi jamak. Kita buat kalimat para dokter baru. Barunya nggak dijamakkan kan? Ya, itu kendala keduanya tuh. Ya, para dokter baru-baru. Nah, jadinya seperti apa ya? Pemborosan ya, pemborosan kalimat ya dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Arab jadi jelas al-atibba'u jududun. Para dokter baru-baru. Itu kendala kedua tuh. Kendala pertama dari dokter menjadi para dokter, kosakatanya sudah berbeda. Dari khobar atau yang menerangkan juga kosakatanya berbeda. Jadi kerjanya harus 2 kali lipat ya. Tapi tidak mengapa. Kalau tidak ada beban insya Allah jalan saja Ummahat, ikuti prosesnya. Pusing, letih, capek, jenuh, bosan, itu makanan hari-hari dalam menuntut ilmu. Menjadi hal yang lumrah, tapi harus tetap kita jalani. Pahim tunna insyaallah? Insya Allah. Ustaz. Fahimna. Pahimna insyaallah. Nah, kita coba banyak latihan nih murojaah ya. Karena khawatir nambah materi tapi murojaahnya nggak ada, akhirnya hilang begitu saja ya. Nah, ini contohnya ya yang sudah ada di pelajaran kita ya. Bagaimana dengan yang ada contohnya di dalam ayat Al-Qur'an? Nah, ya, kita Ummahat sudah memiliki Al-Qur'an, mushafnya sudah dibuka? Ada Ustaz. Ada ya. Baik. Disiapkan mushafnya ya. Kita coba sama-sama ya mencari contoh ya, mencari contoh di dalam ayat Al-Quran, terutama di juz 30 ya, yang gampang saja, yang dapat dipahami bagian dari jamak, lalu dia mubtada khobar, atau nggak harus mubtada khobar, yang penting dia bentuknya jamak. Nah, kita lihat ya. Contoh yang pertama. Yang pertama adalah jamak mudzakkar. Ya, jamak mudzakkar salim. Ya. Ada yang mau menambahkan di surat apa, ayat berapa? Ya. Jamak mudzakkar salim ada tidak? Di surat apa, di ayat berapa? Ya. Qul a'udzu birabbin nas. Ayat pertama, qul a'udzu birabbin nas. Yang mana jamak mudzakkar salimnya? Yang An-Nas bukan Ustaz. An-nas, apakah an-nas itu ditambahkan waw dan nun akhirannya? Oh, taksir ya itu Ustaz ya apa? Jamak taksir masuknya ya. Baik. Kita coba cari ya, Ummahat. Apa apa ya. Di surat Dikit-dikit. Surat apa? Al-Kafirun. Al-Kafirun ayat 2 deh. Al-Kafirun ayat 2. Padahal di ayat pertama ada tuh. La a'budu ma ta'budun. Nah, ta'budun karena waw dan nun dianggapnya jamak mudzakkar salim. Dianggapnya ya, kita katakan dianggapnya. Kita harus tahu nih Ummahat, bahwa jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, dan jamak taksir itu hanya berlaku di dalam isim.
Apa itu isim? Kata benda atau makhluk hidup, berakal maupun tidak. Itu yang kita bahas nih. Tapi nggak apa-apa nih, jadi nambah materi kita, wawasan khazanah kita. Ta'budun itu adalah kata kerja, Ummahat. Ya, kata kerja yang bermudzakkar. Ya, bermudzakkar salim, tapi bukan kata benda. Ya, sudah betul, hanya saja kurang tepat ya bahwa itu adalah kata kerja. Ya. Nah, tadi Anda jelaskan di ayat berapa? Ayat 1 itu udah ada tuh. Apa bunyinya, Ummahat? Al-kafirun. Mm-mm. Kafirun. Qul ya ayyuhal Al-kafirun. kafirun. Al-kafirun itu aslinya tulisannya begini, Ummahat. Al, K-nya panjang, ya, firuna. Kenapa di Al-Quran berbeda? Di Al-Quran itu hanya khatnya saja, penulisannya aja. K-nya itu di atas ada alif kecil ya. Nah, itu bukti bahwa itu panjang. 2 harokat. Matobi'i. Wah, tambahin lagi tuh. Ya. Al-kafiruna. Aslinya al-kafiru menjadi al-kafiruna. Sahih. Ya. Ayat 3 juga ada tuh, Mahan. Wala antum apa? Lanjutannya. Abiduna. Abiduna itu bukan fiil tapi isim ya. Nah, tulis di sini ya. Aslinya tulisannya begini. Abiduna. Nah, itu artinya jamak mudzakkar salim. Ayat 5 juga sama dong, otomatis kan ya. Ya. Wala antum abiduna. Nah, itu contoh jamak mudzakkar salim. Ya. Fahimtunna insyaallah. Insyaallah paham. Insyaallah. Dari kata abidun. Ya. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke jamak muannas salim. Contohnya ada di dalam ayat Al-Quran. Ini jamak mudzakkar sudah ya. Jadi Ummahat kalau baca Quran masuk ke surat Al-Kafirun, oh iya, dulu ya kenangannya dengan bahasa Arab saya pernah mendengar bahwa surat Al-Kafirun itu adalah jamak mudzakkar salim. Jadi ketika baca tuh jadi terngiang-ngiang gitu ya. Oh iya, qul ya ayyuhal kafirun jamak mudzakkar salim. Wala antum abiduna jamak mudzakkar salim. Ta'budun dia bukan isim tapi fiil yang mudzakkar salim seperti itu. Jadi kita dapat pelajaran ya. Nah, sekarang apa? Jamak muannas salim, Ummahat. Ya, silakan. Apa contohnya jamak muannas salim? Ada di surat-surat pendek nih. Anda kasih contoh ya, boleh ya? Ya. Atau Ummahat dulu, boleh, silakan. Jamak muannas salim. Pokoknya yang begini nih. Ada taman alif dan ta. Al-mudarrisat, jamilat, gitu ya. Ada Ummahat? Ya, nah kasih contoh nih. Ayat 4 surat Al-Falaq. Apa bunyinya, Ummahat? Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Ah, Nafasati. an-nafasati. Nafasati. Ya, an-nafasat. Tulisannya begini aslinya. Ya, an-nafasat itu diambil dari kata an-nafasatu. An-nafasatu. Ya, mufradnya adalah an-nafasatu. Ah, ya, menjadi an-nafasat. Ya, ini adalah jamak apa, Ummahat?
Muannas salim. Salim. Muannas salim, kejahatan perempuan-perempuan penyihir. Ya, perempuan-perempuan penyihir, nafasat. Kita sudah belajar tuh. Nah, sekarang contoh dari ummahat, satu aja. Ya, biar ingat selalu. Ya. Ada ummahat? Apa-apa, pelan-pelan. Tapi mengena ya, insya Allah. Ada loh di dalam surah Al-Asr, coba. Kita cari nggak Al-Asr? Apa bunyinya? Al-Asr. Wal asr. Innal insana lafi As-solihat. khusr. Masya Yes. Allah. As-salihat. Aslinya dari kata apa? Ya, as-solihatun. As-solihatu. Ya, as-solihatu menjadi as-solihatu. Ah. Jama apa namanya? Muannas salim. Mu'annats salim. Ya, jadi mudah insya Allah, Ummahat. Apa yang bilang sulit, mudah sekali. Ya, jadi ingat kan, jadi ingat. Oh, dalam surah Al-Asr ada nih jamak mudzakkar salim, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, amal soleh, kebaikan, kebajikan. Ya, fahimtunna insyaallah. Amin, insyaallah. Insyaallah, fahim. Insyaallah. Ya. Terakhir jamak taksir. Nah, tadi itu yang sudah disebutkan oleh ibu siapa tuh? Tadi siapa? Qul a'udzu birabbin nas. Ada yang mengaku? Ayo, mengaku. Siapa? Ibu siapa? Enggak ada yang mengaku ya. Ibu Dewi ya? Bukan. Ibu Dede? Bukan ya? Siapa Ibu Dede? Bukan Ustadz. Siapa ya tadi ya? Tapi ya betul kan yang Anas itu kan ya? Iya, Ibu Dewi. betul. Nggak salah, betul. Ya, aslinya Al-Insan. Al-Insan. Satu manusia. Dirubah jamaknya adalah An-Nas. Ya. Fahimtuna insyaallah. Insyaallah, fahimna. Ya. Ini contoh di dalam Al-Qur'an. Ya. Baik, ada yang ditanyakan Ummahat? Hal min soal? Maafi Maafi. soal? Ustaz. Ya, maafi soal. Ya, alhamdulillah. Jadi kita dituntut untuk coba ya ditulis bahasa Arabnya, jamaknya apa, ya, dari tunggalnya apa, jamaknya apa. Itu baru tunggal dan jamak loh, Ummahat. Belum musanna. Musanna itu yang bilangannya cuma dua. Ya, bahasa Arab tuh ada bilangannya cuma dua. Lebih dari satu disebut dengan jamak. Itu dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab, lebih dari dua baru disebut jamak. Kalau bilangannya cuma dua misalkan. Ini dua buku. Bahasa Arabnya beda dengan ini buku-buku. Bahasa Arabnya beda dengan ini satu buku. Nah, ya, nggak mau pusing deh. Ya, tapi kita akan coba ya pelajari. Yang kita fokuskan di sini adalah jamaknya dulu, ya, jamaknya dulu, ya.
Kembali lagi ke mubtada khobar ummahat. Ya, kita murajaah dulu ya. Kembali lagi ke mubtada khobar ya. Bagaimana dengan kalimat yang kita tulis ya? Misalkan ada kalimat haulai. Haulai ikhwati. Ya. Apa artinya ummahat? Haulai ikhwati. Ini para perempuan ya. Nah, Ini ikhwah semua ini Saudara. semua. ikhwati, Hmm. saudara-saudara perempuan saya. Hmm. Ya, sekarang kita belajar ini. Ikhwah. Ikhwah itu jamak dari apa? Ya, haulai dulu lah. Haulai jamak dari apa? Hadihi. Hadza atau Lagi Hati atau hadihi. hatihi. Ya, jamaknya ya. Jamaknya hadza haulai. Jamaknya hadi sama haulai. Nah, ikhwati jamaknya dari mufradnya adalah ahun. Ahun ditambahkan ana. Jadi akhi. Nah, berarti apa ikhwati artinya? Saudara perempuan saya. Laki-lakiku. laki-laki Saudara ya. laki-lakiku. Iya, ahun kan saudara laki-laki. Ikhwati adalah jamaknya. Maka harusnya yang sahih terjemahnya adalah ini semua para saudara laki-lakiku. Nah, terkecoh pada kata apa? Ikhwah, karena ada tak marbutohnya. Oh ya, mentang-mentang ada tak marbutohnya, jamak taksir ini disebut dengan mu'annas. Ya, ummahat harus tahu. Yang ciri-cirinya ada tak marbutoh mu'annas itu hanya pada mufrad, tunggal. Tunggal aja ummahat. Ya. Kalau untuk jamak itu tidak bisa diciri-cirikan yang ada tak marbutohnya dianggapnya mu'annas. Ya, belum tentu. Ya, paham tunan insyaallah. Fahimna insyaallah Ustaz. Ya, Jadi paham insyaallah. tentu ini dari mufrad tunggalnya dulu ya, kelihatan Dari dari tunggalnya, mana yang besarnya. betul, betul. Wah, saya nggak tahu tunggalnya apa bahasa Arabnya. Nah, berarti harus cari tahu dulu tunggalnya. Baru tahu, oh ini laki-laki. Oh ini perempuan. Nah, itulah disebut dengan jamak taksir. Pecah, dia nggak tahu. Nggak ada ciri-cirinya. Mudzakkar muannats saja nggak ada ciri-cirinya untuk jamak taksir. Seperti itu. Pahim tunan insyaallah. Fahimna Pahim insyaallah. tunan? Iya, pahim. Fahimna, insyaallah. Nah, sekarang kita mundur lagi ke belakang, murojaah lagi. Ya, jadi Ana ingin coba mengevaluasi ya, Ummahat. Yang nggak paham tuh yang mana? Ya, belum kita masuk, Ummahat ada yang tidak bisa dipahami, yang membingungkan yang mana Ummahat? Tentang jamak. Mohon disampaikan. Silakan. Coba nih. Berarti masih bikin catatan sendiri ya Ustaz, dari kata tunggal terus jamaknya, jamak salim ada jamak mudzakarnya sendiri tuh mesti punya catatan sendiri bikin dihafalkan. Iya, betul. Ya, kalau nggak hafal gimana? Makanya kita coba contoh-contohnya di dalam Al-Quran. Ya, kalau ngapalin Al-Quran kan dapat pahala ya, Ummahat. Alaysa kadzalik? Bala. Bala.
ya dapat pahalanya kita. Nggak butuh macam-macam lah. Kita minta dapat pahalanya aja. Ya ummahat inginkan dapat pahalanya. Itu yang diniatkan. Kalau nggak paham-paham, ya minimal dapat pahalanya. Kan begitu ya. Kalau dapat pemahaman berarti double. Pahalanya dapat, pemahamannya dapat. Yang memberikan pahala Allah dengan niat yang tulus, ikhlas, ya, untuk bisa paham Al-Quran dan Sunnah. Ya, dari mana dapatnya pahala? Dari Allah. Lalu dari mana dapatnya pemahaman? Ya dari Allah juga. Ya, Ibnu Abbas itu sering diajari oleh Nabi untuk apa? Baca doa Allahumma faqihni fiddin. Ya Allah berikanlah pemahaman kepadaku yang namanya agama. Ya Allah berikan pemahaman kepadaku tentang bahasa Arab. Ya, seperti itu. Jadi kalau dibilang agak kesulitan nih untuk menghafal, insya Allah menghafal apa yang dicintai Allah itu luar biasa. Pahalanya ya berfaedah ya dan mendapatkan eh, benefit-benefit dunia dan juga benefit akhirat insya Allah. Fahim tunan insya Allah Ummahat? Insyaallah. Insya Allah. Ya. Baik, yang penting cara membuat kalimatnya harus tahu dulu. Kalau nggak tahu cara membuat kalimatnya nanti repot. Ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Kendalanya apa Ummahat? Ya, di pelajaran yang ke-13 ini atau mundur ke belakang lagi juga boleh. Ya, membuat kita masih terbingung-bingung, ya, masih di awang-awang gitu ya. Nah, lebih baik kita jangan maju dulu, murajaah dulu, mengulang dulu sampai benar-benar paham. Karena pembahasan tentang jamak dimulai dari pelajaran ke-13. Ya, seperti itu. Silakan. Saya juga itu aja sih Ustadz yang perubahan-perubahannya itu masih Mm, suka kurang teliti jadi mm. salah deh. Iya, ya. Salah bagian dari prosesnya insya Allah. Tidak mengapa. Ya, masih hal yang wajar. Ada lagi selain Ummahat? Ada Ibu Dewi Anom, ada ya Ibu Dewi. Ini Ustaz Hmm. masih bingung nih mudaf dan mudafun ilaih Ustaz. Masih agak Oke. bingung. Ya, ya, ya. Baik. Mudhaf wa mudhafun ilaih. Terima kasih atas masukannya ya tentang mudhaf wa mudhafun ilaih. Ya, kita murojaah sedikit ya Ummahat. Ya. Dahulu kala ya ada pelajaran yang namanya mudhaf wa mudhafun ilaih atau kalimat kepemilikan. Ya. Contoh, kita langsung aja contoh ya. Contoh sederhananya ya. Kalimat dasarnya adalah ada rumah milik pedagang. Apa bahasa Arab ya Ummahat? Baitut tajiri. Baitut tajiri. Jelas ya? Di sini kita harus tahu dasarnya dulu. Dasar hukumnya mudhaf wa mudhafun ilaih. Syaratnya mudhaf. Ini kan mudhaf nih. Mudhaf adalah sandaran, ini yang disandarkan. Ya. Rumah menyandar kepada pedagang. Jadi rumahnya pada pedagang. Ya. Bendanya dengan yang memiliki. Jadi yang memiliki yang kedua. Bendanya yang depan. Mudhaf itu bendanya. Yang memiliki itu mudhafun ilaihinya. Ya, dengan ciri-ciri. Yang pertama, mudhafnya tidak boleh beralif lam atau kita namanya istilahnya nakirah. Dulu kita pernah belajar ya nakirah. Ya, kosakata yang tidak beralif lam di dalam ilmu nahwu namanya nakirah atau isim nakirah. Pahim tunna? Fahim. Iya, tidak ada alif lamnya nih.
Yang kedua, tidak boleh bertanwin, mudhaf wa mudhafun ilaih. Makanya harokatnya adalah domah. Bisa nggak jadi fathah atau kasrah? Bisa. Tergantung sebelumnya ada apa. Terintervensi oleh apa. Huruf jar jadi kasrah. Kalau jadi objek, belum kita pelajari jadi fathah. Begitu ya. Nah, jadi ini yang syaratnya menjadi mudhaf. Syarat menjadi mudhafun ilaih beralif lam atau namanya ma'rifah. Ma'rifat. Nah, sudah jadi bahasa Indonesia juga tuh. Adalah kosakata yang telah diketahui dan dia menggunakan alif lam. Ya, itu ciri-ciri mudhafun ilaih dan ciri-ciri mudhafun ilaih harokat akhirnya kasroh. Nggak boleh fathah, nggak boleh dhammah. Ya, sampai di sini pahim tunna insyaallah. Bisa. Ya, contoh ya, Ummahat. Mobilnya guru laki-laki apa bahasa Arabnya, Ummahat? Sayyaratul mudarrisi. Hanya ratu sih. Mm-mm. Sayyaratul al-mudarrisi. Kaidahnya harus seperti ini. Ya, kaidah awalnya nih, ya. Kaidah awalnya seperti ini, ya. Nah, seiring berjalannya waktu ada turunan-turunannya. Contoh turunannya, kita pernah belajar domir ya, domir muttasil. Rumahku, apa bahasa Arabnya rumahku, Mahat? Baiti. Baiti. Ini juga susunan mudhaf wa mudhafun ilaih, tapi dengan varian domir muttasil. Ini juga sudah kita pelajari loh, ya. Mohon diingat-ingat Ummahat. Ya, ingatnya baiti jannati, baiti jannati, baiti jannati. Rumahku surgaku begitu. Kalau ada umpama dalam bahtera rumah tangga ada konflik, ingat-ingat rumahku surgaku, gitu ya. Baiti jannati, ya. Nah, baiti jannati itu mudhaf wa mudhafun ilaih. Ini mudhafnya bait, ya, ya-nya domir ana itu mudhafun ilaihinya, ya. Sampai di sini pahim tunna insyaallah. Insyaallah. Ini kita bicara yang tunggal dulu ya. Lalu ada lagi kalimat mubtada khobar yang ada mudhaf wa mudhafun ilaihinya. Tinggal ditambahkan hadza aja. Hadza baitu apa? Baitu tajiri sama ya. Tajiri. Ini mubtadanya, ini khobarnya. Ya, mubtadanya yang diterangkan, yang menerangkan adalah khobarnya. Ini mubtada, ya, mim, khobar, kho, ya. Dan di dalam khobar ada mudhaf wa mudhafun ilaih, ya. Atau mudhaf wa mudhafun ilaih di depan. Baitut tajiri jamilun. Rumahnya pedagang bagus, ya, indah, ya. Berarti mudhaf wa mudhafun ilaihnya di depan. Dia menjadi susunan mubtada. Fahim tunna insyaallah. Ya, Ibu Dewi bisa dipahami? Insya Allah paham. Tapi kalau pas lagi ketemu kalimat yang panjang dan ini kadang suka ngebingungin nentuinnya itu udah susah. Oleh contohnya yang mana bisa diberikan yang ada di buku? Soal ujian kemarin saya salah semua deh kayaknya tuh udah penilaian. Iya, ya nggak apa-apa kan proses ya, bagian dari proses. Ya masa benar terus? Kalau benar terus nggak usah belajar, udah paham ya. Prosesnya seperti itu. Tapi sampai di sini Ibu Dewi bisa dipahami? Insya Allah paham sih. Insya Allah ya. Nah ini baru tunggal Ummahat, tinggal dirubah menjadi jamak. Nah, yang di pelajaran 13. Kalau jamak gimana tuh? Ya, jamak yang sudah dipelajari dulu aja, misalkan ya
terkait dengan mubtada khobar dulu aja. Ya, mudhaf wa mudhafun ilaih ada juga nanti ya tentang jamaknya. Seperti itu. Ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan Ummahat yang masih ragu, nggak apa-apa, sampaikan aja. Kita terbuka. Ya. Domir, penggunaan domir, ya, itu harus disampaikan dan harus diingat-ingat tuh domir. Ya. Hal min su'alin, ada yang ditanyakan? Kesulitan Mafi apa yang su'al. dirasakan? Maaf soal ya. Ya, selain Ibu Dede, Ibu Dewi ya, ada lagi mungkin Ibu Esa, Ibu Teta dan Umu Adlan, Ibu Erika ya. Ada yang bingung, masih kebawa mimpi bahkan ya. Ya, kok ini nggak paham-paham ya. Ya, atau kok ini saya agak kesulitan ya di pembahasan ini ya. Atau semuanya nggak apa-apa, sampaikan. Yang Ummahat tahu ketidakpahaman Ummahat tuh di mana, sampaikan ya. Dan sampai kita lanjut ya, jadi masalah nanti, masalah baru. Kita ingin satu gerbong yang sama, sama-sama berjuang ya. Kita sama-sama berjuang. Apakah semangat saja cukup? Tidak. Kita butuh strategi. Kita butuh kesungguhan. Kita butuh yang namanya kerjasama. Nah, inilah tugas pada malam hari ini adalah kita kerja kelompok nih Ummahat. Ya, kerja kelompok ya. Berdua ya. Apa yang dilakukan, apa yang dibahas ya, tugasnya mohon dicatat ya Ummahat. Tugasnya adalah Ummahat ya nanti berdua membahas masing-masing ya. Kita akan tunjuk saja atau Ummahat yang memilih? Ibu Dede bagaimana? Boleh ditunjuk aja Ustaz. Tunjuk aja ya. Baik. Nanti mohon dicatat Ummu Adlan ataupun Ibu Dede ya, orang-orangnya dan tugasnya. Karena masing-masing tugas berbeda-beda, masing-masing kelompok berbeda-beda. Ya, kita mulai dari Ibu Dede. Ya, Ibu Dede dengan Ibu Erika. Ya, tugasnya adalah membuat menjelaskan ya, menjelaskan contoh atau menjelaskan mubtada khobar yang ada mudhaf wa mudhafun ilaihinya ya dari sebuah kalimat contoh ya. Jadi Ibu Dede dan juga Ibu Erika bekerja sama diskusi lewat via online. Ini gimana ya contoh kalimatnya ya? Oh, contoh kalimatnya ini. Mana mubtadanya, mana khobarnya, mana mudhafnya, mana mudhafun ilaihinya. Dijelaskan ya. Oh ini karena mubtada itu di depan karena begini ya. Oh khobar dia di belakang karena kebetulan ciri-cirinya ini. Nah, ada mudhaf wa mudhafun ilaih. Mudhaf itu apa ciri-cirinya yang sudah dipelajari? Oh ini. Mudhafun ilaihi ciri-cirinya ini gitu ya. Nah, satu kalimat saja tapi mengena, ngerti gitu ya, dapat dimengerti bahwa kalimat ini kita paham susunannya. Kalau bahasa Indonesia kita suruh belajar mana predikat, mana subjek predikat ya, objek ya. Mana keterangan, keterangan apa? Waktu apa tempat. Nah, seperti itu. Bisa dipahami Ibu Dede dan Ibu Erika? Insya Allah paham Ustaz. Insya Allah ya. Baik. Berikutnya Ibu Dewi Anom dengan Ibu Dewi. Ya, berdua nih. Dua Ibu Dewi ya. Kita akan berikan tugas untuk mencari sebuah kalimat yang di dalamnya ada ya mubtada khobar dan
yang namanya na'at dan man'ut. Kita udah pernah belajar juga tuh na'at man'ut, masih ingat tidak? Sifat dan yang disifati. Masih ingat Ibu Insyaallah. Dewi? Insyaallah masih ingat. Insya Allah ya, ya, ya. Mau dia tunggal maupun jamak boleh bebas. Ya. Yang penting ada mubtada khobarnya, lalu mana na'at man'utnya. Dijelaskan ciri-ciri na'at man'ut. Na'at apa ya? Man'ut apa ya? Diskusi, boleh learning by googling juga boleh. Nanti kita akan bahas tugasnya masing-masing. Jadi latihan. Ya. Berikutnya, Ibu Esa dengan Ibu Teta. Ya. Ibu Esa dengan Ibu Teta. Ya, mohon dicatat Ibu Esa dan juga Ibu Teta. Ya, tugasnya adalah Ibu Teta dan Ibu Esa mencari mubtada khobar yang di dalamnya ada ada huruf jarnya. Ya, ada huruf jarnya dan double tuh. Dan ada susunan mudhaf wa mudhafun ilaihi. Ya, ada ini diulangi ya, ulangi. Di dalamnya buat kalimat lalu dijelaskan yang di dalamnya ada mubtada khobarnya, ciri-ciri mubtada khobar dijelaskan. Lalu di dalamnya ada huruf jarnya, ya. Ciri-ciri huruf jar, setelah huruf jar ada apa, ya. Dan mudhaf wa mudhafun ilaih. Dalam satu kalimat ya. Tidak boleh kalimat yang berbeda-beda, ya. Ini yang harus diperhatikan, ya. Ini untuk Ibu Esa dan Ibu Teta. Dan Ummu Adlan nanti bisa memilih yang tidak hadir ya. Ya, nanti di random saja tidak hadir, ya. Ummu Adlan bersama yang tidak hadir, yang nanti yang tidak bisa hadir Ibu Vina mungkin ya, atau yang lain. Ya, apa tugasnya? Mencari atau membuat kalimat yang di dalamnya ada mubtada khobar, lalu ada huruf jarnya dan ada na'at man'utnya. Ada huruf jarnya, ada na'at man'utnya. Ya, seperti itu. Ya. Fahimtuna insyaallah? Fahimna insyaallah. 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 Baik. Ini dulu ya. Nanti disetorkan. Pekan depan kita bahas nih satu kelompok-kelompok itu. Mempresentasikan. Ya. Mempresentasikan tugasnya. Agar nanti kita bisa dapat pelajaran semuanya. Ya, baik. Ini mungkin yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan pada malam hari ini. Dan semoga kita semua dimudahkan dalam menuntut ilmu bahasa Arab. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari ilmu bahasa Arab ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.